Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 201. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan video tentang ujian akhir semester, tentang konsep yang saya ambil, yaitu self concept atau konsep diri dan pentingnya untuk diri kita. Pernahkah kalian mendengar istilah self concept? Mungkin kalian lebih sering mendengar mengenai self esteem atau self love daripada self concept. Jadi apa sih sebenarnya itu self concept dan apa pentingnya untuk kita? Mari kita bahas. Definisi self concept. Self concept merupakan sebuah konsep bagaimana kita sebagai individu mempersepsikan tingkah laku, kemampuan, maupun karakteristik dari diri kita sendiri. Intinya, self concept adalah gambaran di mana kita sepenglihatan kita sendiri. Contohnya itu ketika kamu punya anggapan saya adalah teman yang baik, berarti kamu punya pandangan self concept bahwa kamu adalah teman yang baik. Kemudian komponen dari self concept. Ada beberapa teori yang ditemukan oleh psikolog berbeda terkait cara pandang mengenai self concept. Menurut teori yang dikenal sebagai social identity, teori self concept seorang ditentukan berdasarkan pada keanggotaan kelompok yang mereka ikuti, seperti agama atau kelompok kampus, komunitas, hobi, dan lain-lain. Misalnya, jika kita ikut pada komunitas agama tertentu, kita kemudian jadi memiliki self concept bahwa ya, saya termasuk golongan orang-orang yang religius karena saya masuk ke komunitas keagamaan tersebut. Otomatis kita akan mengkonsep diri kita sebagai orang yang religius. Selain dari teori identity, psikolog dari Bruce Bracken berpendapat bahwa terdapat 6 aspek spesifik yang berkaitan dan membentuk self concept. Di antaranya adalah yaitu dalam sebuah bagan ada global self concept, di mana dia itu terdiri dari akademik, sosial, efek, kompeten, fisikal, dan family. Sosial adalah kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Kompeten, kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai individu. Efek, kesadaran akan keadaan emosional kita. Kemudian fisikal, perasaan kita terhadap tampilan fisik maupun kondisi kesehatan. Akademik, sukses atau gagalnya kita di sekolah. Dan yang terakhir yaitu family. Bagaimana self concept terbentuk dari perasaan kita berfungsi atau berperan dengan baik di dalam keluarga. Kemudian psikolog humanis lainnya, Carl Rogers percaya bahwa terdapat 3 bagian berbeda dari self concept, yaitu yang pertama, self image. Bagaimana kita melihat diri kita. Pentingnya untuk diingat bahwa self image tidak sama dengan keadaan sebenarnya. Jadi seseorang kalau punya self image yang lebih wah dan percaya bahwa mereka lebih baik dari keadaan mereka sebenarnya. Sebaliknya, jika seseorang juga bisa memiliki self image yang negatif dan membesar-besarkannya, padahal sebenarnya keadaan itu tidak seburuk-buruk itu. Contoh gampangnya, ada remaja laki-laki yang biasanya merasa dirinya sebagai sosok canggung atau social awkward. Padahal pada kenyataannya dia cukup menarik, menyenangkan, atau seorang perempuan yang menganggap dirinya gendut, padahal beratnya hanya 45 kg. Self-image sendiri bisa berasal dari campuran aspek-aspek berbagai seperti karakteristik, fisik, sifat, dan peran seseorang dalam kehidupan sosialnya. Kemudian yaitu ada self-esteem. Self-esteem merupakan sebesar-besar seseorang menghargai dirinya sendiri. Itu bagaimana tentang kita menghargai diri sendiri.
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem. Di antaranya bagaimana kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan bagaimana orang lain merespon sikap kita. Ketika orang lain merespon positif terhadap sikap kita, kita akan lebih mudah memiliki self-esteem yang positif. Sedangkan jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan selalu merasa kurang atau bisa dibilang insecure, ini dapat berdampak buruk untuk self-esteem kita. Kemudian yang terakhir yaitu ada ideal self. Ideal self merupakan bagaimana harapan akan seperti apa diri kita di hari kelak. Seringkali bagaimana kita melihat diri kita tidak sama dengan harapan yang kita inginkan terhadap diri kita. Yaitu, apa sih pentingnya self-concept untuk diri kita? Self-concept yang sehat akan memiliki benefit yang penting untuk diri kita. Berikut di antaranya adalah benefit yang memiliki self-concept yang sehat. Yaitu yang pertama adalah memaksimalkan potensi diri. Memiliki self-concept yang sehat bahwa kita bisa melakukan hal itu dan kita mempunyai potensi diri kita ke hal-hal yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang kedua yaitu membantu kita sebagai goals, keinginan kita dalam hidup. Kemudian menghindari sabotaging behavior atau sikap pemikiran maupun tindakan yang menahan kita mendapatkan apa yang kita mau. Seperti misalnya goal hidup kita. Memiliki self-concept yang sehat membuat kita pribadi akan lebih berpikiran positif dan percaya bahwa kita bisa melalui semuanya. Dan sebaliknya, jika self-concept kita tidak sehat, hal ini dapat membuat kita tidak mencapai keinginan dan bahkan akan mempengaruhi kita untuk tidak pernah mendapatkannya itu. Kemudian yaitu menentukan seberapa jauh kita bisa keluar dari zona nyaman kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian mempengaruhi bagaimana kita menggunakan visi kita dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam sehari-hari. Contoh gampangnya, ketika kita punya self-concept yang bagus bahwa kita terlalu gemuk. Contoh gampangnya, ketika kita punya self-concept bahwa kita terlalu gemuk untuk bisa ikut-ikutan menjadi seorang terakhir dari garis finish lomba lari di sebuah sekolah. Ya, mungkin itu akan terjadi. Beda kalau kita punya self-concept yang bagus, bahwa kita sehat dan kita kuat, dan kita pasti bisa menang lomba lari. Pasti hasilnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi ini adalah contoh cerita atau gambaran yang dapat saya paparkan tentang apa sih itu self-concept dan pentingnya apa untuk diri kita. Secara keseluruhan, nilai positif yang dapat diambil dari self-concept adalah self-concept yang positif dan sehat dapat menentukan apa yang akan kita lakukan pada saat-saat tertentu di hidup kita. Jadi, tolong hati-hati dalam memandang diri kita sendiri. Karena pandangan tersebut yang membentuk self-concept diri kita atau pikiran konsep akan kedepannya sebagaimana diri kita itu. Kalau bentuknya sehat, akan banyak benefit yang didapatkan. Begitu pula sebaliknya, bila self-concept kita tidak sehat, nanti bisa membahayakan mental kita juga, menjadi mental issue, banyak pikiran, dan ujung-ujungnya hanya insecure kepada orang lain dan tidak pernah percaya diri dan tidak pernah merasa puas dan ujung-ujungnya tidak pernah bersyukur jadi orang. Jadi kenali tanda dan self concept pada dirimu agar menjadi sehat jiwa dan mental kita. Referensi dari video saya ini diambil dari ladybirdjournal.com atau Birdist. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.